Shalom, kembali lagi dalam Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau bersama saya Vikaris Elma Januarika, Vikaris yang melayani di Jemaat Sang Pamartore 5. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak GKE diambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-18 dengan perikop lahirnya Samuel. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Turunkanlah Roh Kudus dan hikmat Tuhan kepada kami pada saat ini, karena kami benar-benar ingin mau memahami firman Tuhan yang akan disampaikan, agar firman Tuhan boleh menjadi suluh pelita dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poligami adalah hal yang lazim di kalangan orang Israel. Dan biasanya itu terjadi karena istri pertama tidak dapat memberikan keturunan sekalipun. Itu lazim. Poligami membawa masalah seperti kekecewaan yang mendalam dan bisa membuat hubungan yang rusak. Dan masalah ini dialami oleh Hana, istri pertama dari Elkana, di mana dia menderita penghinaan karena kemandulannya. Dari Penina, istri kedua Elkana. Kemandulan memang sering dianggap sebagai aib, bahkan hukuman Tuhan. Penderitaan Hana terasa bertambah karena suaminya tidak memahami bagaimana perasaannya. Maka ketika berada di rumah Tuhan, Hana memohon kepada Tuhan Allah agar ia dianugerahi seorang putra. Ia bernazar bahwa anak itu akan dipersembahkan kepada Allah sejak masa kanak-kanaknya. Kepedihan hatinya membuat dia begitu lama berdoa tanpa bersuara, sehingga Imam Eli menganggapnya sedang mabuk. Lalu ia menjelaskan persoalannya kepada Eli. Lalu Eli berkata bahwa doa Hana akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan benar saja, Tuhan membuat Hana mengandung lalu melahirkan Samuel. Hana memandang putranya sebagai karunia yang indah dari Allah. Sebab itu ia memenuhi janjinya untuk mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih, melalui kisah Hana, kita dapat melihat bahwa orang beriman tidak luput dari berbagai situasi sulit yang harus dihadapi. Dalam situasi demikian, bisa saja kita merasa sedih atau gusar. Namun, janganlah putus asa, apalagi mundur dari Tuhan. Pada saat seperti itu, kita harus datang kepada Allah dengan membawa seluruh masalah atau pergumulan kita. Serahkanlah diri kita sepenuhnya kepada Allah melalui doa-doa kita. Namun, yang kita cari di dalam doa kita adalah bukan kehendak kita yang diikuti, melainkan agar kehendak Allah dinyatakan di dalam diri kita. Karena doa dimaksudkan untuk memampukan kita melaksanakan maksud-maksud Allah, dan bukan hanya meminta Allah melakukan apa saja yang kita inginkan. Selain itu, Bapak Ibu jemaat terkasih, kita juga harus berdoa dengan kesungguhan hati kita. Niscaya Allah akan memampukan kita mengalami damai sejahtera dalam setiap pergumulan kita. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kami pada hari ini. Firman Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami, bahkan mengajarkan kami. Ternyata kuasa Allah sungguh luar biasa terjadi ketika kami mencari dan meminta kepada Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami ya Bapa, untuk memperbaharui iman kami melalui firman Tuhan. Seperti Hana yang selalu meminta kepada Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang ia hadapi, Tuhan juga mampukan kami berlaku demikian. Dan saat ini dengan kerendahan hati, kami mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa kami. Layakkanlah kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Terlebih dan teristimewa pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kami, terkhususnya bagi jemaat Tuhan yang ada di gereja Parawe Kalawa. Biarlah dalam setiap persekutuan mereka berjemaat, Tuhan yang bekerja di dalamnya. Jaga pelihara hamba-hamba Tuhan yang bekerja di sana, pendeta, penatua, diakon,
atau siapapun anak-anak Tuhan yang mau Tuhan pakai untuk melayani di tempat itu. Baik itu ketua jemaat, sekretaris bendahara, dan pengurus kategorial. Allah yang bekerja di dalamnya memampukan mereka semua memberikan kedamaian dan kerendahan hati sehingga mereka mampu menjalankan setiap tugas karya kerja pelayanan mereka dengan sukacita dan tentunya oleh pertolongan daripada Tuhan. Kau juga mau berdoa ya Bapa, Kau juga memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, jemaat Tuhan di gereja Parawai-Kalawa. Apapun usaha pekerjaan yang mereka lakukan, apapun sawah ladang ternak yang mereka miliki, biarlah berkat Tuhan dan kemurahan Bapa senantiasa mengalir atas mereka melalui itu semua. Pun Tuhan memberikan roh hikmat kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka mampu mempergunakan berkat yang Tuhan percayakan dengan bijaksana. Pun kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau Tuhan Allah juga memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan bagi seluruh jemaat yang ada di gereja Parawai-Kalawa. Kami yakin, percaya, dan berserah kepada Tuhan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami. Dalam menghadapi segala pergumulan kehidupan, Allah bertindak di dalamnya dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami dengan segala keberadaan kami. Doa ini kami akhir dan kami alaskan di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.